Di series video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah VM. Dalam hal ini DigitalOcean menyebutnya droplet. Jadi kita login ya. Kita coba login ke akun DigitalOcean. Oke, di sini saya bikin di sini aja. Nah, di sini kita akan membuat sebuah project droplet. Jadi biasanya teman-teman kalau bikin suatu droplet itu dikelompokkan aja ke dalam sebuah project. Jadi ketika nanti projectnya banyak itu lebih gampang. Misalnya kita bikin project aplikasi untuk PTA. Nah, di PTA itu apa-apa aja service yang berjalan di situ kita bisa lihat langsung. Nah, di sini kita bisa bikin new project. Di sini kita bikin demo YouTube aja gitu ya. Kita bikin demo YouTube demo DigitalOcean. Jadi kita bikin project. Ini project demo. Kita bikin untuk just trying out DigitalOcean. Kita klik project. Oke, kita udah berhasil bikin projectnya. Nah, di sini dalam project ini kita mau bikin nanti resource-nya apa aja. Apakah itu nanti domain, kita mau manage DNS, kita bisa nambah disk, atau kita bikin manage database, atau bikin droplet, atau banyak lah. Jadi, kita bisa lebih terfokus ke dalam satu project ini aja. Sehingga nanti kalau kita punya banyak customernya itu bisa kita spesifikkan. Sehingga tidak semuanya muncul gitu. Jadi, customer A itu pakai service apa aja, customer B pakai service apa aja gitu. Kan setiap customer itu bisa berbeda-beda penggunaannya. Oke, kita coba bikin sebuah droplet. Sini kita klik get started with droplet, atau kita bisa klik di sini juga, klik droplet. Oke, droplet yang kita bikin berapa? Kita pilih image-nya apa? Kita pilih. Image-nya kita di sini pakai Ubuntu. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, di sini ada yang baru nih ya, Rocky Linux. Ini perkembangan dari CentOS. Kita pakai Ubuntu aja. Saya pakai Ubuntu 20 yang LTS. Nah, di sini ada shared CPU dan dedicated CPU. Nah, untuk teman-teman yang penggunaannya untuk production, saya sarankan menggunakan dedicated CPU. Karena ini tidak di-share CPU-nya, jadi performanya jauh lebih cepat. Nah, untuk demo kali ini kita hanya menggunakan shared CPU saja. Jadi shared CPU ini untuk proyek-proyek kecil lah. Oke, kita pilih regular Intel SSD. Kalau mau pakai yang NVMe supaya I/O disk-nya cepat, bisa pilih nih Intel NVMe atau pakai AMD NVMe. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi saya biasanya sih lebih pakai Intel ya daripada AMD. Tapi di sini kita pakai regular Intel aja. Saya pilih yang $5. Memorinya 1 GB, CPU-nya 1 CPU, 25 GB SSD disk. Ini SSD biasa ya, bukan NVMe. Dan ini 1 tera. Transfer in-out traffic-nya 1 tera. Oke, volumenya nanti kita akan belajar juga cara nambahin volume. Tapi di sini kita nggak usah tambahin, kita pakai volume biasa aja, disk biasa aja. Lalu saya pilih data centernya di Singapura karena lebih dekat dari Indonesia. Otomatis latensinya lebih rendah ya. Select additional option, saya pilih ini mau nambahin apa gitu. Ini nggak usah saya pilih sih. Nah, di sini autentikasinya saya pakai password aja, saya nggak pakai SSH key. Tapi lebih secure kalau teman-teman pakai SSH key. Tapi di sini di demo ini saya pakai password aja. Demo. Saya pakai untuk generate passwordnya saya pakai ini aja ya. Kebetulan saya ada Bitwarden sini. Saya generate password copy kayak gini. Nah, ini. Jadi passwordnya itu otomatis Bitwarden bikinkan. Saya copy aja ini. Kita simpan di notepad misalnya. Password DigitalOcean demo. DO.
Oke. Nah, kita bikin passwordnya. Hostname-nya kita bikin demo DigitalOcean. Tag-nya kita bikin demo aja. Select project, kita pilih masukin ke project demo. Oke. Untuk enable backup-nya kita nggak enable kan, kita create aja droplet-nya. Jadi di DigitalOcean ini ada fitur backup otomatis, ada fitur snapshot. Nah, bedanya kalau backup itu berjalan otomatis dan lebih fleksibel kita mengatur schedule-nya. Kalau snapshot itu hanya membackup pada saat itu saja. Misalnya kita setelah setting server atau web server, kita mau backup snapshot-nya, kita bikin backup-nya tipenya snapshot, maka yang di backup hanya saat itu saja. Besoknya kalau kita ada perubahan ya tidak terbackup. Nah, kalau kita mau gunakan untuk production, solusinya kita harus pakai backup. Jadi tidak menggunakan snapshot, terutama misalnya kita mau backup database yang selalu berubah-ubah tiap hari ya. Tiap hari kan database nambah tuh biasanya datanya. Nah, sarannya kita menggunakan backup secara keseluruhan, bukan menggunakan backup snapshot. Oke, sini udah berhasil dibikin ya demo DigitalOcean-nya. Disknya 1 GB memori, disknya 25 GB. Kita bisa klik di sini untuk melihat lebih detail resource-nya. Oke, nah sini kita bisa lebih lihat ya. Network-nya apa aja, bandwidth-nya berapa, nanti monitor dan traffic-nya di sini bisa terlihat. Kita bisa buka juga di konsol di sini. Nah, di konsol ini kita seperti lihat pakai monitor lah. Gitu. Jadi lebih lihat, kita bisa lihat nih udah loading atau belum nih gitu. Kadang ada droplet yang crash kan, yang VM yang tidak bisa kita akses. Nah, VM itu sebenarnya lagi loading atau loadingnya gagal atau berhasil atau gimana gitu. Kita bisa klik konsol aja. Nah, ini seperti ini. Ini udah loading ya. Kita clear. Kita coba lihat /cat/proc CPU info proc. Cap proc CPU info. Nah, di sini udah lihat ya, CPU MHz-nya 2,3 GHz berarti ini. Core ID-nya itu core-nya ada 1 core. Prosesornya ini kalau di DigitalOcean dia sembunyiin nih prosesornya. Mereka sembunyiin nggak kelihatan. Kalau kita laptop, nah laptopnya CPU-nya nih ya. Memorinya ini ada 1 GB. Penggunaan CPU-nya masih 0,00%. Jadi ini kalau kita bikin digital droplet baru, penggunaan CPU-nya, memorinya, kalau kita install Ubuntu, otomatis memorinya terpakai langsung 136 MB. Oke, kita coba close aja dropletnya. Kalau saya sih lebih suka SSH aja gitu. SSH saya copy gini. Lalu saya tambah di sini SSH root add ini. Yes. Passwordnya tadi ini ya, password loginnya tadi kita pakai ini. Ini kita copy aja, copy. Lalu klik kanan aja di sini untuk nge-paste kanan. Nah, kita udah berhasil login ya. Kita cek disknya. Harddisknya itu ya 25 GB harddisknya ya, size-nya di VDA 1. Kita bisa juga tambahin nanti harddisknya ini, nanti mau kita mount sebagai apa, VDA 2 atau apa, extender berapa, disk yang baru yang kita tambahin nanti. Kita bisa tambahin volume kan di sini, kita bisa bikin volume. Jadi dalam ini kita mau tambahin misalnya berapa. Nah ini, kalau 100 GB dia bayarnya $10 per bulan. Kalau mau kita tambahin spesifik disknya, misalnya kita mau nambah 1 GB aja, itu 0,10 per bulan. Terus kita mau tambahin dia, mau automatic format mode gitu.
Nah, kita pilih file sistemnya extended 4 atau XPS. Biasanya saya pakai extended 4. Nanti bisa tambahin create volume sini. Nanti kita coba di video selanjutnya ya untuk menambahkan volume ini. Oke, kita udah berhasil menambahkan satu buah droplet di DigitalOcean kita, akun DigitalOcean. Video selanjutnya kita akan coba benchmark satu droplet ini gimana sih performanya gitu. Yang $5 ini apakah bagus, jelek, atau buruk, atau gimana, atau oke lah gitu. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.